Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan ya. Oh bukan kita lanjutkan, ini adalah pertemuan pertama kali Pak Jul untuk membahas mengenai bahasa Indonesia untuk kelas 1 SMA ya, atau untuk kelas 10 SMA. Nah Pak Jul tidak akan panjang lebar, bagaimana kita yang ketahui ya, kalau bahasa Indonesia itu kan terlalu kontekstual sekali ya. Untuk masalah literatur silahkan dipelajari sendiri, boleh silahkan mencari sumber literasi atau sumber pembelajaran dari manapun. Jadi Pak Jul kalau di channel bahasa ini akan lebih menekankan bagaimana kita memahami soal, menyelesaikan soal, dan mencari variasi-variasi soal yang berbeda-beda. Jadi bukan hanya sebatas materi. Kalau yang namanya materi itu silahkan cari channel lain atau sumber pembelajaran yang lainnya. Kita fokusnya adalah mempelajari soal, mengerjakan soal dengan berbagai macam variasi, agar saudara-saudara sekalian itu bisa terbiasa untuk mengerjakan maupun menganalisa soal bahasa Indonesia. Karena kalau yang bahasa Indonesia itu susahnya luar biasa. Analisisnya harus tajam, dan jawaban dimungkinkan juga jawaban antara satu orang dengan orang lain itu tidak mungkin sama, karena masing-masing orang itu kan punya pandangan atau perspektif yang berbeda-beda gitu ya. Kita mulai saja. Di sini ada rangkuman. Kalau bab pertama ini kita diminta untuk mempelajari untuk mengenai laporan observasi. Laporan observasi merupakan informasi mengenai suatu hal berdasarkan fakta di lapangan, atau dengan kata lain kalau kita setelah melakukan pengamatan kemudian kita menulis laporan, nah itu dinamakan sebagai laporan observasi. Semuanya berasal dari hasil pengamatan. Jadi mengamati sesuatu ditulis dari awal sampai akhir secara detail. Seperti itu. Kemudian struktur laporannya berupa deskripsi umum, biasanya pengenalan paragraf pertama, kemudian deskripsi bagian, biasanya pertengahan, kemudian deskripsi manfaat. Jadi dari umum ke khusus biasanya seperti itu. Kemudian yang keempat, sebuah objek tulisan yang sama dapat dibuat teks dengan penyajian yang berbeda disebabkan, nah ini perbedaan sudut pandang, penekanan aspek, data-data tulisan, kemampuan menyampaikan detail dari tiap penulis. Jadi walaupun misalkan ya satu kelas diminta untuk mengamati, dibawa ke kebun atau dibawa ke lapangan sepak bola yang ada di desa atau bukan di stadion ya. Di stadion pun mungkin bisa. Ya bisalah. Nah, kemudian dari seluruh anak itu di kelas itu diminta untuk menuliskan laporan kunjungan dari stadion atau lapangan tersebut. Tentunya antara satu anak dengan anak yang lain itu pasti berbeda, tidak mungkin ada yang sama. Jadi kemungkinan besar ada yang menuliskan misalkan di lapangan stadion ya, dia akan menuliskan rumputnya apa, tumbuhannya apa, isinya apa, kemudian kapasitas stadion berapa, bangunannya seperti apa. Ada juga mungkin anak yang sampai detail sekali, sampai menghitung jumlah kursinya berapa, jumlah bangku cadangan untuk pemain yang sepak bola berapa. Jadi ada yang sampai detail sekali. Jadi tidak semua sama yang namanya penulisan laporan observasi. Yang mengakibatkan tidak sama itu apa? Ya ini tadi 4 ini, perbedaan sudut pandang, penekanan aspek, data-data yang masing-masing anak itu kan merekam datanya tidak selalu sama. Menulis datanya tidak selalu identik, tidak selalu sistematis. Ada yang anaknya teliti, sifatnya detail, ada yang ogah-ogahan. Itu yang menyebabkan perbedaan. Kemudian ciri kebahasaannya biasanya menggunakan nomina, kata benda, verba material, kopula, verba pengelompok, verba keadaan, dan istilah-istilah teknis. Gitu ya, mengenai rangkuman mengenai laporan observasi, penulisan laporan hasil observasi. Langsung saja kita masuk ke latihannya. Nah, ini langsung
ketemu teks ya. Silakan saudara baca terlebih dahulu dan dipahami, di pause dulu, kemudian dibaca selesai baru dilanjutkan. Gitu ya. Kita langsung masuk ke yang nomor pertama. Pak Jul tidak perlu membacakan. Itu asumsinya. Pak Jul langsung ke nomor 1 itu karena Pak Jul sudah membahas terlebih dahulu. Kalau bagi siswa mestinya di pause dulu, dibaca selesai baru lanjut. Kita mulai nomor yang pertama. Ciri teks hasil observasi yang tampak dari teks tersebut adalah, nah, kita identifikasi. Yang pertama, di sini kan hanya membahas kayak prolog ya. Kemudian di sini ada mengenai ciri-ciri. Ya, ini kan ciri-cirinya ini. Kemudian hal ini penjelasan mengenai manfaatnya. Ada 3 poin manfaatnya. Cegah darah tinggi, obat ginjal, obat rematik. Kita evaluasi ya. Inti teks merupakan pendapat pribadi, bisa dimungkinkan. B. Teks berfungsi mengkritik pembaca, tidak ya. Tidak mengkritik pembaca. Bahasa yang digunakan bersifat konotatif, tidak. Informasi dalam teks merupakan pendapat umum. Sebentar. Bukan pendapat umum ya ini ya. Ini sebenarnya pendapat si penulis ini mestinya. Memuat pernyataan umum dan khusus. Nah, ini antara A dan E. Ya. Inti teks merupakan pendapat pribadi. Sebentar. Biasanya kita sebentar. Di sini ada beberapa kata kunci ya. Biasanya kita mengenali daun kumis kucing. Oh, berarti ini pendapat umum ini. Ini pendapat umum ini. Kemudian jangan remehkan, itu juga pendapat. Ini manfaat dan kandungan. Nah, manakah yang lebih tepat? Nah, susah kan? Seperti ini. Inti teks merupakan pendapat pribadi. Kemudian informasi dalam teks merupakan pendapat umum. Kemudian memuat pernyataan umum dan khusus. Sebentar. Nah, Pak Jul lebih dominan untuk menyebut, menjawab untuk nomor 1 ya, yang E. Karena apa? Karena memuat pernyataan umum dan khusus. Memuat pernyataan umumnya di mana? Di sini dikatakan bahwa yang namanya daun kumis kucing itu memiliki banyak manfaat. Itu pernyataan umum. Nah, sedangkan penjelasannya pernyataan khususnya apa? Bahwa manfaat itu ada 3. Cegah darah tinggi, obat ginjal, dan obat rematik. Nah, itu merupakan pernyataan khususnya. Umumnya apa? Kumis kucing punya banyak manfaat. Oke, gitu. Selanjutnya nomor 2. Inti informasi teks dari teks tersebut adalah itu jelas. Yang pertama tadi menyatakan ciri-ciri, kemudian manfaat, kemudian kandungan kumis kucing. Jadi jawabannya tepat adalah yang C. Selanjutnya nomor 3, pernyataan umum dalam teks tersebut terdapat pada paragraf jelas 1. Tadi mengatakan bahwa di paragraf 1 itu kan dikatakan bahwa kumis kucing memiliki banyak manfaat.
untuk kesehatan. Jadi yang A ya. Nomor 4, kalimat yang memuat opini dalam teks tersebut terdapat pada paragraf opini. Jangan remehkan itu opini. Sebentar. Ini ada dua kemungkinan ya. Jangan remehkan. Biasanya, keumuman. Ini kata kuncinya dua ini. Biasanya itu kan menyatakan keumuman ya. Apakah itu merupakan pendapat atau bukan? Jangan remehkan daun dari sebuah tanaman. Nah, ini pendapat benar. Yang A. Ya, ini lebih fokus ke pendapat pribadi ini. Jangan remehkan daun dari sebuah tanaman. Kalau biasanya itu kan menunjukkan suatu keumuman. Jadi bukan berasal dari salah satu orang saja. Kalau keumuman atau biasanya. Jadi jawabannya adalah yang A. Yang C, sebagian besar teks tersebut termasuk bagian struktur deskripsi manfaat. Ini sudah jelas sekali. Karena apa? Di sini kan dijelaskan manfaat daun kumis kucing. Ada berapa? Ada 3. Obat cegah ginjal, cegah darah tinggi, dan obat rematik. Obat ginjal maksudnya bukan cegah ginjal ya. Seperti itu. Kita lanjut nomor bacaan. Bacaan terlebih dahulu. Pohon inau punya bagian tumbuhan yang agak sedikit mirip dengan pohon kelapa. Hampir semua bagian tumbuhan dapat dimanfaatkan. Seperti halnya pohon kelapa, batang pohon bisa dimanfaatkan untuk membuat berbagai macam peralatan dan bangunan. Daun pohon yang muda atau janur biasanya digunakan sebagai pembungkus makanan. Ijuk atau serabut dari pohon inau digunakan untuk pembuatan keset atau sapu. Lidi pada daun digunakan untuk membuat anyaman atau sapu lidi. Air nira dari pohon inau juga bisa digunakan sebagai bahan membuat gula aren dan juga aren. Buah inau menghasilkan bahan makanan berupa kolang-kaling nah ini kayaknya spesial ini. Yang enggak bisa dikonsumsi secara langsung, melainkan mesti diolah terlebih dahulu karena getahnya amat sangat gatal dan beracun. Kita kerjakan ya. 6. Ciri-ciri teks observasi yang tidak tampak dalam teks tersebut adalah, ciri-cirinya. Kita diminta menuliskan ciri-ciri dari teks yang sudah diketahui ini, yang sudah kita baca ini. Yang A, ditulis berdasarkan fakta di lapangan. Itu benar. Penjelasan yang runtut dan sistematis. Itu juga benar. Mulai diulas dari batangnya, kemudian daun, kemudian lidi, kemudian buahnya. Nah, itu kan sistematis. Kemudian yang C, tidak menggunakan majas atau kias. Itu juga benar ya. Kemudian penggunaan diksi yang baku dan kalimat yang efektif. Salah itu. Tadi kata kuncinya ini ada kata enggak. Kolang-kaling yang enggak bisa dikonsumsi. Nah, itu kan merupakan penggunaan diksi yang tidak baku dalam kalimat tidak efektif, mengakibatkan kalimat tidak efektif ya. Jadi yang teks observasi yang tidak tampak dalam teks tersebut adalah penggunaan diksi yang baku dan kalimat efektif. Itu tidak ada di sini. Karena di sini ada salah satu katanya menggunakan kata tidak baku. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 7. Interpretasi yang tepat berdasarkan isi teks tersebut adalah, kolang-kaling merupakan nama tidak ya. Yang dibahas itu bukan hanya buah saja. Pohon enau merupakan ini kacau ini. Pohon enau merupakan tidak memiliki cabang. Ini kacau jelas dari struktur kalimat. Kolang-kaling direndam dalam air kapur untuk bukan hanya kolang-kaling,
Yang D, gula aren, cuka aren, dan kolang-kaling merupakan produk pangan yang dihasilkan dari pohon enau. Benar. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, nomor 8. Pohon enau punya bagian tumbuhan yang agak sedikit mirip dengan pohon kelapa. Nah, perbaikan dari kalimat tersebut beserta alasannya yang tepat adalah, nah ini pasti yang bermasalah adalah di bagian agak dan sedikit ini. Mestinya memakainya agak mirip atau yang sedikit mirip. Sebenarnya, tapi lebih tepatnya adalah agak mirip. Karena apa? Karena sedikit itu menunjukkan quantity, jumlahnya. Ya. Atau jumlahnya itu bisa dihitung. Jadi sedikit banyak jumlah yang tidak dapat, kalau di bahasa Inggris itu kan ada any, ada many, terus apa lagi tuh? Nah, kalau sedikit itu kan kuantitasnya pasti, misalkan ya, kurang dari 5 atau kurang dari 10. Nah, itu sedikit. Kalau misalkan lebih dari 100, lebih dari 200, nah itu kuantitinya banyak, tidak sedikit. Nah, itu menunjukkan kuantiti atau jumlah. Tapi kalau yang dibahas, pohon enau punya bagian tumbuhan yang, jadi pohonnya yang dibandingkan itu kan hanya satu pohon dengan pohon lain. Kalau dalam konteks ini enau dibandingkan dengan kelapa, berarti head to headnya satu pohon enau dibandingkan satu pohon kelapa. Berarti tidak perlu pakai kata sedikit. Itu jelas jumlahnya kan 1 sama 1. 1 enau, 1 kelapa. Jadi mestinya sedikit ini kita hapus. Ya. Kita lihat pilihannya. Salah. Yang D, kata punya seharusnya diganti kata milik. Salah ya. Yang tepat adalah yang E, menghapus kata sedikit agar kalimat efektif dan tidak boros. Coba bayangkan kalau kita hapus sedikit ya. Pohon enau punya bagian tumbuhan yang agak mirip dengan pohon. Itu sudah efektif, sudah benar. Seperti itu. Jadi seperti halnya majas apa, yaitu yang artinya penekanan itu. Seperti halnya naik ke atas. Nah, sebenarnya kita tidak perlu menambahkan ke atas. Kalau yang namanya naik itu kan mesti ke atas. Gitu. Turun ke bawah itu juga salah. Itu penekanan. Itu kalau istilahnya majas apa ya, Pak Jul lupa itu. Jadi kalau turun itu sudah jelas melakukan gerakan ke bawah, itu namanya turun. Jadi itu juga terlalu boros kalau istilah kalimatnya. Tapi itu menjadi suatu kebiasaan ya bagi percakapan umum di keseharian kita. Tolong kamu turun ke bawah dulu. Nah, itu sebenarnya enggak terlalu boros itu. Kamu turun dulu, itu udah benar. Itu udah menunjukkan perintah kalau kamu harus turun dari lantai atas ke bawah. Itu kata turun. Seperti itu. Kita lanjut ya. Jadi ini tadi jawabannya E, nomor 9. Hal pertama yang perlu dilakukan dalam membuat teks observasi itu adalah menentukan objek pengamatan, membuat kerangka teks observasi. Gini, nomor 9. Ini pertanyaannya kan hal pertama yang perlu dilakukan dalam membuat teks observasi. Jadi kalau untuk membuat teks observasi itu kan berarti kita itu sudah selesai pengamatannya. Ya. Kita itu sudah selesai pengamatannya. Jadi untuk yang pilihan D, melakukan pengamatan terhadap objek secara detail, ini salah. Jadi asumsinya nomor 9 ini adalah kita itu sudah selesai pengamatan, sudah selesai observasi. Kemudian kita diminta untuk membuat teks observasi. Nah, langkah pertamanya apa? Hal pertamanya tentunya adalah menentukan struktur teksnya. Nah, teksnya mau dibuat dalam bentuk seperti
apa. Seperti itu ya. Jadi nomor 9 ini yang lebih tepat adalah yang C. Nah, ini kalau pilihan A itu menentukan objek pengamatan, berarti ini dia belum observasi. Ngapain kita nulis laporan observasi kalau kita belum observasi? Kan lucu. Kan logikanya gitu. Kita itu akan menulis laporan observasi kalau kita sudah mengamati, sudah melakukan pengamatan. Kalau A itu jelas bukan. Bahkan D sama E itu juga bukan. Yang kemungkinan itu adalah B dan C. Tapi lebih tepatnya adalah menentukan struktur teks observasi. Jadi kalau yang namanya teks observasi itu sama halnya seperti tulisan atau teks biasa disusun dalam bentuk paragraf. Nah, tapi kan harus memenuhi kaidah strukturnya. Ya seperti halnya yang tadi Pak Jul utarakan di awal-awal video. Kemudian nomor 10, hal utama yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengamatan adalah kita evaluasi, kita identifikasi maksudnya. Objek dan tempat pengamatan terjangkau kemampuan pengamat. Data sesuai dengan kerangka teks yang telah ditentukan. Kelengkapan dan kefaktualan data yang lebih tepat adalah kelengkapan dan kefaktualan data yang diperoleh. Jadi data kita itu mestinya harus mencerminkan dari apa yang telah kita amati, apa yang telah kita observasi. Jadi datanya lengkap dan faktual. Faktual itu bisa dikatakan akurat, tepat, tidak ada yang diada-adakan, tidak mengada-ada maksudnya. Seperti itu. Oke, gitu. Saya rasa cukup ya, 21 menit. Semoga bisa membantu dalam memahami teks observasi. Jawaban Pak Jul tidaklah jawaban mutlak. Silahkan misalkan punya pendapat berbeda, silahkan ditulis di kolom komentar disertai dengan argumentasi yang sekiranya saudara-saudara miliki. Itulah yang namanya belajar. Belajar itu tidak seharus melulu nurut sama gurunya. Boleh berbeda pendapat. Itu umum terjadi. Ya. Yang penting utamakan kaidah-kaidah ilmiah atau kaidah-kaidah pembelajaran. Gitu. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.